Panas nih, Alex Marquez digadang-gadang akan menggantikan Pecco Bagnaia di Ducati pabrikan. Namun tak hanya itu, yang lebih panas adalah Marc Marquez akan membantunya nih, agar adiknya Alex Marquez tetap menjadi terbaik kedua di klasemen. Posisi yang diisyaratkan sebagai sebuah syarat tak tertulis Ducati selama ini untuk menjadi calon pembalap pabrikan musim berikutnya. Apakah ini akan membuat jalan Pecco semakin terjal? Dan ada toprak yang dirasa blunder pindah ke MotoGP sekarang. Dan ada yang berprediksi bahwa itu hanya akan membunuh karirnya sendiri. Apakah akan kesulitan seperti Chandra? Dan juga kemarin, Marini senggol Zarco, kini Marini disenggol oleh salah satu legenda balap MotoGP yaitu Dani Pedrosa. Makin rame aja nih. Sebelum pelengkapnya, kita bahas. Musim 2025 menjadi titik balik dalam karir MotoGP Alex Marquez. Mengendarai motor Gresini Ducati GP24, motor yang secara teknis tertinggal 1 tahun dari versi pabrikan, Alex justru mampu menunjukkan performa terbaik sepanjang karirnya. Hingga seri ke-14, dia telah mengoleksi 280 poin, jauh melampaui rekor pribadinya di musim-musim sebelumnya, dengan selisih lebih dari 100 poin. Lebih dari sekedar angka, 18 podium dari 24 balapan, termasuk kemenangan Grand Prix di Jerez dan kemenangan sprint di Silverstone, menjadi bukti bahwa Alex kini tampil sebagai pembalap yang matang, konsisten dan mampu bersaing di papan atas. Dia pun mengakui bahwa ini adalah versi terbaik dari dirinya yang pernah tampil di MotoGP. Kami sedang menyaksikan versi terbaik Alex Marquez. Saya yakin itu, kata Alex Marquez sendiri kepada MotoGP.com. Ini mungkin terbaik saya sejauh ini. Dan perbedaannya tidak kecil. Perbedaannya sangat besar dibandingkan dengan Alex yang kita lihat sebelumnya. Dia menambahkan bahwa salah satu faktor kunci keberhasilannya musim ini adalah rasa percaya diri yang muncul dari motor yang dia tunggangi. Motor ini memberi saya kepercayaan diri untuk melaju kencang dan tampil solid, terutama dalam hal konsistensi yang sebelumnya merupakan kelemahan terbesar saya. Meskipun musim 2025 ini didominasi oleh kakaknya, Marc Marquez, yang mencetak 14 kemenangan beruntun dan kini unggul 175 poin di puncak klasemen, Alex tetap mampu tampil luar biasa. Saat ini, dia berada di posisi kedua klasemen, unggul 52 poin dari Pecco Bagnaia, pembalap utama tim pabrikan Ducati. Dengan performa yang terus meningkat dan konsistensi yang membaik, Alex Marquez mulai diperbincangkan sebagai kandidat kuat pengganti Pecco di tim pabrikan Ducati untuk musim 2027. Apabila dia mampu mempertahankan posisinya sebagai runner-up di akhir musim atau bahkan meraih gelar jika situasi berubah, maka daya tawarnya terhadap tim-tim pabrikan akan semakin kuat. Namun, Alex tetap bersikap realistis dan menegaskan bahwa fokus utamanya saat ini adalah menyelesaikan musim 2025 sebaik mungkin, bukan sekedar mengejar kursi di tim pabrikan. Dalam olahraga ini, Anda tidak boleh santai. Anda bisa mendapatkan banyak pujian dalam satu balapan, dan setelah 3 hasil buruk, semua orang bisa melupakan apa yang Anda lakukan. Dia pun menanggapi dengan santai soal potensi naik ke tim pabrikan. Kita lihat saja tahun depan, ketika kontrak dibahas, apakah saya punya kredibilitas atau tidak. Setiap pembalap tentu ingin memiliki kontrak resmi, atau menjadi bagian dari tim pabrikan. Tapi apa yang saya dapatkan di tim Gresini ini sangat istimewa. Ini bukan hanya tentang motor, tapi tentang proyek dan orang-orang di sekeliling saya. Semuanya sudah lengkap, dan itu adalah hal yang perlu saya pertimbangkan jika ada kesempatan. Untuk saat ini, saya terlalu menikmati situasi ini hingga saya tidak ingin terlalu memikirkan masa depan. Dulu, saya banyak berjuang, dan sekarang, ketika semuanya terasa lebih menyenangkan, saya ingin menikmatinya dulu. Melihat performa gemilang Alex Marquez di musim 2025, bukan hal yang berlebihan jika namanya mulai disebut sebagai kandidat kuat untuk bergabung ke tim pabrikan Ducati pada musim 2027, terutama jika Pecco Bagnaia terus tertinggal dalam hal performa maupun konsistensi. Hal ini pun semakin kuat karena Marc Marquez terang-terangan akan membantu Alex Marquez untuk tetap menjadi nomor 2, menjaganya dari perebutan gelar runner-up atas Pecco Bagnaia di posisi 3 saat ini. Wah, apakah ini privilege punya kakak Marc Marquez? Alex Marquez, yang kini berada di tengah badai performa yang menurun, sempat tampil mengesankan di paruh pertama musim dan berada kokoh di posisi kedua klasemen. Alex kini menghadapi tantangan berat yang mengancam posisinya sebagai penantang serius dan sekaligus menguji kredibilitasnya sebagai calon kuat pembalap pabrikan Ducati untuk musim 2027.
Penurunan performa Alex Marquez dimulai setelah insiden di Assen, di mana dia mengalami fraktur ringan pada jari. Cedera yang tampak sepele itu nyatanya membawa dampak besar terhadap kestabilan fisik dan mentalnya. Dalam 5 Grand Prix terakhir, Alex hanya mampu mengumpulkan 50 poin, sebuah angka yang jauh dari standar yang dia tunjukkan di awal musim. Puncaknya terjadi di Budapest, ketika dia hanya finish di posisi ke-14 dan membawa pulang 4 poin. Dalam periode yang sama, selisih poinnya dari sang kakak Marc Marquez melebar secara signifikan dari 50 menjadi 175 poin. Cedera tersebut yang mengganggu kenyamanan saat mengendarai motor membuatnya kehilangan ritme dan kepercayaan diri. Alex sendiri tidak menyangkal bahwa kondisi fisik tersebut menjadi penghambat utama dalam performanya. Dia mengaku bahwa rasa sakit, proses pemulihan, dan ketidakmampuan membalap seperti sebelumnya sangat membatasi potensi maksimalnya. Kemudian fisik itu kemudian berkembang menjadi tekanan mental, memperburuk hasil-hasil balap dalam beberapa pekan terakhir. Tata letak sirkuit Hungaria yang tidak sesuai dengan gaya membalapnya juga memperparah kondisi. Di tengah situasi sulit tersebut, Marc Marquez tampil bukan hanya sebagai seorang juara yang mendominasi, tapi juga sebagai sosok kakak dan mantan rekan satu tim yang sportif. Marc Marquez menyadari bahwa cedera yang dialami Alex Marquez telah mengganggu performanya. Namun, dia menekankan pentingnya mempertahankan posisi kedua di klasemen sebagai target realistis yang harus diperjuangkan. Dia juga menyampaikan niatnya untuk mendukung sang adik dalam setiap balapan tersisa, dengan semangat kekeluargaan yang kuat. Marc Marquez menyebut bahwa mereka saling mendukung, seperti hanya Alex yang pernah memberikan dukungan kepadanya saat di Honda dan juga Gresini. Komitmen ini menjadi bukti bahwa meskipun bersaing di lintasan, keduanya tetap menjaga hubungan erat dan saling memperkuat emosional dan teknis. Namun, tekanan terhadap Alex tidak sekedar soal klasemen. Performa di paruh akhir musim ini sangat mungkin akan menentukan masa depannya, terutama terkait peluang promosi ke tim pabrikan Ducati pada 2027. Namun, penurunan performanya belakangan ini bisa saja mengubah persepsi para petinggi Ducati, yang tentu mencari pembalap dengan kestabilan dan daya saing jangka panjang. Dan jika hal ini terjadi, nantinya akan membuat perubahan besar. Kemanakah Pecco akan berlabuh? Apakah ini akan menjadi rintangan besar Pecco jika Marc Marquez membantu Alex tidak hanya secara moral, tapi juga membantunya saat balapan? Berita kedua, ada Toprak yang dirasa blunder jika pindah ke MotoGP. Akankah hanya akan menghancurkan karirnya? Toprak Razgatlioglu, salah satu bintang paling bersinar di kejuaraan dunia Superbike, telah mengambil keputusan berani untuk pindah ke MotoGP pada musim 2026 bersama Pramac Yamaha. Langkah ini dianggap sebagai salah satu pergerakan paling menarik dalam bursa transfer pembalap, mengingat reputasi dan gaya membalap agresif yang membuatnya sangat disegani di ajang Superbike. Namun, keputusan tersebut tidak luput dari kontroversial dan peringatan keras dari para pengamat dunia balap yang menyebutnya bahwa perpindahan ini bisa menjadi sebuah blunder besar. Salah satu kekhawatiran utama adalah waktu kedatangannya ke MotoGP yang dinilai tidak tepat. Beberapa pihak berpendapat bahwa Toprak seharusnya menunda kepindahannya setidaknya 1 musim, hingga proyek Yamaha benar-benar matang. Saat ini, Yamaha sedang berada dalam masa transisi besar dengan meninggalkan mesin inline 4 yang sudah digunakan selama bertahun-tahun dan beralih ke mesin V4 yang sama sekali baru. Mesin V4 tersebut baru akan dimulai debutnya pada MotoGP San Marino dan pengembangannya masih jauh dari kata selesai. Masalahnya, belum ada kejelasan apakah pada musim 2026, Toprak akan langsung menggunakan motor Yamaha generasi terbaru atau hanya diberi versi lawas yang sudah melewati masa puncaknya. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar. Apakah Toprak akan memiliki dukungan teknis yang setara, seperti pembalap utama Fabio Quartararo? Jika tidak, maka potensi Toprak untuk berkembang di MotoGP bisa terhambat sejak awal. Di sisi lain, Toprak akan menghadapi tahun pertamanya di MotoGP dengan ban Michelin, yang sangat berbeda dengan ban Pirelli yang selama ini menjadi kekuatannya di Superbike. Ironisnya, pada musim 2027, MotoGP justru akan mengganti pemasok ban Michelin ke Pirelli. Ini berarti Toprak harus melewati 1 musim penuh untuk beradaptasi dengan karakter ban yang sama sekali asing baginya, sebelum akhirnya kembali ke ban yang dia kuasai. Perubahan ini justru menambah kerumitan, bukan memberikan keuntungan. Peralihan Yamaha ke mesin V4 sendiri merupakan bagian dari strategi besar dalam menghadapi regulasi baru MotoGP yang akan berlaku mulai 2027. Regulasi ini akan mengubah format mesin dari 1000 cc menjadi 850 cc, disertai pengurangan komponen aerodinamis secara signifikan. Hal ini menuntut perombakan total desain mesin dan sasis, sehingga semua pabrikan akan mulai dari titik awal yang relatif sama. Yamaha, dengan menunjuk kepala teknis baru Massimo Bartolini, mengakui bahwa proyek V4 ini merupakan pekerjaan yang kompleks dan penuh risiko. Mereka masih berjuang dengan masalah keandalan, tenaga maksimum, dan akselerasi,
yang semuanya merupakan faktor penting dalam kesuksesan MotoGP. Dalam konteks ini, memasukkan Toprak ke proyek yang belum matang bukan hanya berisiko untuk Yamaha, tapi juga untuk karir sang pembalap itu sendiri. Sebagai seorang juara Superbike, reputasi Toprak terbangun atas dominasi dan performa yang konsisten. Namun, jika dia memulai debut MotoGP dengan paket motor yang belum kompetitif, dia berpotensi gagal menunjukkan potensi sepenuhnya, yang pada akhirnya bisa merusak citra dan momentum karir yang telah dia bangun selama bertahun-tahun. Selain tantangan teknis, faktor adaptasi gaya pembalap juga menjadi perhatian. MotoGP dan Superbike memiliki karakteristik teknis dan tuntutan fisik yang berbeda. Di Superbike, Toprak dikenal dengan gaya pengereman ekstrim dan kemampuannya menaklukkan lawan di tikungan. Di MotoGP, tingkat presisi, kestabilan elektronik, dan ketergantungan terhadap aerodinamika jauh lebih tinggi. Banyak pembalap dari Superbike yang sebelumnya gagal total ketika mencoba peruntungannya di MotoGP karena tidak mampu beradaptasi dengan kompleksitas teknis yang tinggi. Meski demikian, tidak semua pandangan bernada pesimis. Beberapa pihak optimis bahwa kehadiran Toprak akan membawa warna baru dalam persaingan MotoGP. Semangat kompetitif, kepribadian karismatik, dan dedikasi yang tinggi dapat menjadi modal penting untuk bertahan dalam musim yang penuh tekanan. Apalagi jika V4 Yamaha berjalan sesuai rencana. Dan Pirelli sebagai pemasok ban baru mampu memberikan ban yang sesuai dengan gaya balapnya. Toprak bisa menjadi kejutan besar dalam era baru MotoGP. Namun, seperti yang diakui oleh para teknisi Yamaha sendiri, margin kompetisi MotoGP sangatlah tipis. Kemenangan kini ditentukan oleh selisih 1/10 detik per lap, bahkan per tikungan. Dalam kondisi seperti itu, satu kesalahan strategis, baik dari sisi teknis maupun waktu keputusan, bisa mengakibatkan kerugian besar. Itulah mengapa pertanyaan besarnya terus bergema. Apakah keputusan Toprak untuk pindah ke MotoGP saat ini adalah langkah yang bijak? Atau justru blunder yang bisa menghancurkan karirnya? Berita ketiga, setelah kemarin Marini senggol Zarco, ini dia disenggol Pedrosa, mengatakan bahwa jauhkan dari usulan-usulan konyol tak bermutu di MotoGP, mengacu pada usulan Marini yang terinspirasi dari peraturan di F1. Perdebatan mengenai regulasi berat minimum di MotoGP kembali mencuat, mempertemukan dua pandangan tajam dari dua tokoh yang memiliki pengalaman berbeda di lintasan. Luca Marini, pembalap Honda yang dikenal dengan postur tubuhnya yang tinggi dan atletis, secara terbuka menyuarakan kekhawatirannya tentang ketidakadilan kompetitif akibat perbedaan berat badan pembalap. Sebaliknya, Dani Pedrosa, legenda MotoGP yang bertubuh kecil namun prestasi besar, menilai klaim Marini sebagai tidak berdasar dan menyesatkan secara teknis. Marini, dengan tinggi badan 1,84 meter dengan berat sekitar 70 kg, mengaku telah lama merasa dirugikan oleh ketidakseimbangan bobot antara pembalap. Dalam penilaiannya, fisika dasar memberikan keuntungan signifikan bagi pembalap berbobot ringan, khususnya dalam hal akselerasi, manuver, dan pengelolaan ban. Dia menambahkan bahwa kondisi ini telah mendorong pembalap bertubuh besar untuk menjalani program penurunan berat badan ekstrim. Langkah yang tidak hanya melelahkan secara fisik, tapi juga berpotensi membahayakan kesehatan. Saat ini, banyak pembalap menurunkan berat badan karena itu membuat mereka lebih cepat, keluh Marini dalam sebuah wawancara. Dia merujuk pada kasus masa lalu termasuk performa Dani Pedrosa di Misano, yang menurutnya mampu memanfaatkan ban lebih lunak karena bobot tubuhnya lebih ringan. Marini kemudian mengusulkan penerapan batas berat badan minimum, gabungan antara pembalap dan motor, sebuah aturan yang telah diterapkan di cabang olahraga lain seperti Formula One dan balap sepeda profesional. Jika pembalap yang lebih ringan harus menambah berat badan, dan yang bertubuh besar tidak perlu terus-menerus menurunkan berat badan, maka persaingan akan lebih adil. Tambahnya, menggarisbawahi bahwa saat ini kompetisi lebih menguntungkan mereka yang secara alami berbadan kecil. Namun, Dani Pedrosa dengan cepat membantah logika tersebut melalui dua argumen utama yang menunjukkan betapa kompleksnya dinamika performa MotoGP. Pertama, Pedrosa menekankan aspek kekuatan fisik. Dia menjelaskan bahwa meskipun pembalap yang lebih kecil memiliki keuntungan dari sisi bobot, mereka seringkali kalah dari sisi kekuatan otot. Pengendara yang lebih besar memiliki kekuatan otot yang lebih besar. Itu membantu mereka mengendalikan motor dengan lebih baik, terutama saat menahan gaya gravitasi di tikungan dan pengereman ekstrim. Kedua, dia menyoroti tantangan aerodinamika bagi pembalap bertubuh kecil. Pedrosa mengakui bahwa postur tinggi menyulitkan dalam merancang fairing dan aero secara optimal. Tapi, pembalap bertubuh kecil juga menghadapi tantangannya sendiri. Kami lebih rentan terhadap turbulensi, dan kami memiliki kemampuan penetrasi udara yang lebih buruk. Itu membuat kami lebih sulit menjaga kecepatan tinggi di trek lurus. Dia menyimpulkan bahwa beban motor modern yang sangat besar justru menempatkan pembalap kecil dalam posisi yang tidak menguntungkan. Pengendara bertubuh kecil dibebani untuk mengendalikan motor yang jauh lebih berat dibandingkan bobot tubuh mereka. Ini bertentangan dengan logika yang disebut keuntungan. Perselisihan ini mencerminkan dua pembalap dengan pengalaman yang berbeda.
Marini mewakili kelompok pembalap yang harus terus-menerus berjuang menjaga berat badan demi keuntungan performa yang sangat kecil. Sedangkan Pedrosa membawa perspektif mereka yang harus mengatasi keterbatasan fisik untuk menjinakkan motor prototipe bertenaga tinggi.